Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Serin dan Kak Seren dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, Kak Seren undang untuk adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi pembukaan dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap hadir dalam hati dan pikiran kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus firman yang akan kami dengarkan nanti boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kameske. Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih Kak Seren. Terima kasih Kak Sari. Sama-sama. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini ya Bapak. Berkatilah ya Bapak yang akan membawakan firman, supaya adik-adik yang di rumah bisa dapat mengerti dan memahami isi Alkitab pada minggu hari ini ya Bapak. Terpujilah kekal sampai kekal. Amin. Adik-adik, kita berdiri yuk. Kita membaca Alkitab dari kitab Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum.
barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita mendengarkan cerita ini. Adik-adik, kakak ingin menceritakan dongeng serunai batang padi. Negeri Tanah Hijau yang diperintah Raja Tan Sati adalah negeri yang subur. Di mana-mana terdapat hamparan kebun dan sawah. Negeri tetangga bahkan mendapat beras dari negeri Tanah Hijau ini. Namun sayang, di negeri yang subur ini justru banyak terdapat pengemis dan gelandangan. Penduduk yang kaya lebih senang berhura-hura dan mengadakan pesta. Tidak ada yang mempedulikan orang miskin di sekitar mereka. Keadaan demikian berlangsung terus bertahun-tahun. Malin adalah salah satu penduduk miskin yang di negeri Tanah Hijau. Kerjanya menjual kayu bakar. Pada suatu hari, Malin datang ke rumah Pak Lodan yang kaya raya. Pak Lodan, "Apa Bapak mau membeli kayu-kayu bakarku ini?" kata Malin. Bagaimana kalau kutukar dengan 2 genggam beras?" "Kalau kau tak mau, bawa saja lagi kayu bakar itu. Aku bisa menyuruh pembantuku mencari sendiri ke hutan," ketus Pak Lodan yang sangat angkuh. "Baiklah, tak apa ditukar dengan genggam beras," kata Malin mengalah. Pak Lodan lalu menyuruh pembantunya memberikan 2 genggam beras yang buruk. Malin adalah tukang kayu yang sangat rajin. Walau kakinya pincang sebelah, dia mencari kayu bakar di hutan. Kadang ia menyampit rumput untuk makanan ternak atau menjaga padi di sawah dari gangguan burung-burung. Ia kemudian menerima upah berupa beras. Namun upah yang diterimanya biasanya sangat sedikit. Ada saja alasan-alasan orang kaya. "Aku bisa saja melepas termakku di padang yang berumput subur. Tak perlu ada yang menjaga," kata pemilik ternak sambil memberi segenggam beras. "Burung-burung itu tak akan bisa menghabiskan semua padi di sawahku. Tak ada yang menjaga juga tidak apa-apa," alasan pemilik sawah sambil memberi segenggam beras. Malin menerimanya dengan ikhlas. Siang itu, Malin pulang ke gubuknya di tepi hutan besar. Hari itu, Malin mendapatkan beberapa genggaman beras. Perutnya sudah lapar. Tiba-tiba, Malin melihat seorang tua tergeletak di pinggir jalan setapak. Malin mendekat untuk menolongnya. "Aku itu pengembara miskin. Aku kehabisan bekal. Berhari-hari aku tidak makan. Aku sudah coba memintanya kepada orang-orang kaya itu. Tidak ada yang sudi memberikan makanan sisa sedikit pun," jawab pengembara tua itu lemah. "Sudahlah Pak Tua, aku punya sedikit beras. Mari ke gubukku," ucap Malin yang sangat tulus. Kemudian tubuh Malin yang kurus itu memapah pengembara tua ke gubuknya. Langkah mereka pelan dan tertatih. Sesampai di gubuknya, Malin memasak beras yang didapatnya hari itu. "Aku bersyukur masih ada yang mau menolongku, tapi aneh, negeri ini sangat subur dan makmur. Namun tak ada yang peduli pada orang-orang miskin. Anak muda, sudah saatnya aku melanjutkan perjalanan. Tenagaku sudah pulih kembali karena engkau sudah memberikan aku makan. Terimalah serunai ini sebagai tanda terima kasihku." Pengembara tua itu memberikan sebuah seruling kecil yang terbuat dari batang padi kepada Malin. Orang-orang di negeri Tanah Hijau menyebutnya serunai. "Gunakanlah untuk mengusir dan memanggil," nasihat kata pengembara tua itu. Tiba-tiba pengembara tua itu lenyap sebelum Malin sempat mengucapkan terima kasih.
Tak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Penduduk bersorak bahagia. Negeri Tanah Hijau telah bebas dari bencana. Penduduk kaya kini berjanji tidak akan kikir lagi. Malin diangkat menjadi penasihat pertanian kerajaan. Negeri Tanah Hijau kembali subur. Penduduknya hidup yang makmur dan saling menyayangi. Selamat pagi adik-adik. Kakak ingin menceritakan peristiwa perkawinan di daerah Kana. Di sebuah desa perkawinan, lalu Ibu Yesus, yaitu Maria, diberikan tanggung jawab untuk keperluan makan dan minum yang sedang menikah. Di contoh gambar kedua ini, Yesus mengundang beberapa muridnya lalu meminum anggur. Ternyata mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus kehabisan anggur. Lalu Yesus mengatakan, "Mau apa engkau daripadamu, Ibu?" Lalu Yesuslah menyempurnakan menjadi 7 tempayan. Sebelum itu ada 6 tempayan dan Yesuslah yang menyempurnakan tempayan itu menjadi 7. Tempayan itu untuk pembasuhan air yang biasa menjadi luar biasa. Ada 7 tempayan dan mereka meminumnya lebih terasa berbeda. Saat mengetahui yang sedang berpesta kehabisan anggur, Ibu Yesus langsung datang kepada Yesus. Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong keluarga mempelai tersebut. Adik-adik, Yesus mau menolong untuk melakukan mukjizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Pada saat itu, Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu, air yang penuh itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Ayo adik-adik, hari ini kakak menceritakan bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang sangat berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa kita rasakan oleh setiap manusia yang selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, setiap anak layan diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap perjalanan kehidupan. Contohnya, ketika adik-adik sakit, selain berobat, maka adik-adik harus berdoa memohon pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, ayo adik-adik, mari kita mengandalkan Tuhan Yesus dengan rajin berdoa. Karena kekuasaan Tuhan Yesus selalu senantiasa hadir untuk menolong setiap umat yang selalu membutuhkan pertolongannya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita meresponkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, marilah kita doa syafaat. Kita bersatu dalam doa.
Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan dapat berkumpul walaupun melalui online, dan kami dapat memuji dan memuliakan besar nama-Mu dalam ibadah ini. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang tadi kami dengar bisa memperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dengar oleh dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Aktivitas untuk TK yaitu mewarnai, seperti ini. Aktivitas untuk kecil yaitu mencari gambar. Nanti ada perbedaan, adik-adik tinggal cari perbedaannya. Kemudian untuk tanggung, mengurutkan gambar sesuai peristiwa dalam cerita. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan amplop persembahannya dan uang persembahannya ya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita mau doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu. Berkatilah juga para majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Saatnya kita menyanyikan Kidung Ceria dari 271, Cinta Akan Yesus, sama bait yang kedua ya adik-adik. Cinta
Adik-adik, kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, serta dan lindungilah kami selama-lamanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.